Pernah kebayang nggak kalau perseteruan pribadi antara dua pemimpin dunia bisa memicu sebuah langkah finansial yang, ya, bisa mengguncang seluruh fondasi ekonomi global? Nah, kita akan bahas cerita persis tentang hal itu. Sebuah gerakan senyap yang punya potensi efek domino luar biasa. Oke, hubungan antara para pemimpin dunia itu kadang rumit. Dan menurut sumber kami, gesekan pribadi semacam inilah yang jadi semacam pemicu untuk sebuah balasan yang sama sekali nggak terduga di panggung keuangan dunia. Jadi, Presiden Macron dari Prancis dilaporkan membalas dengan sebuah manuver keuangan yang bisa dibilang cukup kejam terhadap Amerika Serikat. Sebuah langkah yang dilakukan diam-diam, tapi dampaknya bisa menggema ke seluruh dunia. Dan ini bukan sekedar langkah simbolis ya. Atas restu Macron, Bank Sentral Prancis menarik sisa cadangan emasnya sebanyak 130 ton dari US Federal Reserve di New York. Coba bayangkan, 130 ton, itu jumlah yang luar biasa besar. Nilainya ribuan triliun rupiah. Tapi ceritanya nggak cuma berhenti di penarikan emas aja. Menurut sumber kami, Perancis nggak cuma memindahkan emasnya. Mereka melakukannya dengan cara yang super cerdas, yang nggak cuma menghemat biaya, tapi juga meraup untung besar. Gini cara kerjanya. Daripada pusing-pusing bayar biaya logistik raksasa buat ngangkut 130 ton emas menyeberangi Samudra Atlantik, mereka melakukan sesuatu yang disebut swap repatriasi. Jadi emas yang ada di Amerika itu dijual di pasar Amerika. Terus mereka kan dapat uang dalam bentuk dolar kan? Nah, dolar itu langsung saat itu juga dipakai untuk membeli emas dengan jumlah yang sama persis di pasar Eropa. Cerdas banget kan? Dan hasilnya? Luar biasa. Prancis bukan cuma berhasil membawa pulang emasnya secara virtual, tapi juga dilaporkan meraup keuntungan lebih dari 5.000 triliun rupiah. Bayangin, untung segitu banyak dari emas yang sebelumnya cuma diem aja di brankas. Nah, yang bikin cerita ini makin menarik, ternyata ini bukan pertama kalinya Prancis menantang sistem keuangan Amerika kayak gini. Langkah Macron ini sebenarnya mengulang kembali sebuah peristiwa bersejarah di masa lalu. Oke, kita mundur sebentar ya. Dulu setelah Perang Dunia Kedua, ada sistem Bretton Woods. Intinya, dolar Amerika itu jadi raja, karena setiap dolar dijamin bisa ditukar dengan emas. Tapi di tahun 60-an, Presiden Prancis waktu itu, Charles de Gaulle, curiga Amerika nyetak dolar kebanyakan. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia benar-benar mengirim kapal perang ke New York, buat nukerin tumpukan dolarnya jadi emas batangan. Aksi inilah yang jadi salah satu pemicu runtuhnya sistem itu di tahun 1971. De Gaulle menyebut kelebihan yang dimiliki Amerika ini sebagai exorbitant privilege atau hak istimewa yang selangit. Kritikannya adalah, Amerika bisa seenaknya mencetak uang untuk membiayai apapun karena seluruh dunia butuh dolar. Sebuah kritik yang kalau kita pikir-pikir masih relevan banget sampai hari ini. Jadi, biar lebih jelas ya, sistem Bretton Woods inilah yang jadi tulang punggung ekonomi dunia selama puluhan tahun. Janji bahwa dolar bisa ditukar emas itu adalah jaminannya. Nah, ketika De Gaulle dan negara-negara lain mulai menagih janji itu, seluruh sistemnya mulai goyah. Setelah standar emas berakhir, dolar nggak langsung tumbang. Dolar tetap jadi yang terkuat lewat sistem baru yang namanya petrodollar. Tapi sekarang, singgasana itu tampaknya mulai goyah. Ancaman datang dari berbagai penjuru. Inilah pilar kekuatan dolar saat ini. Logikanya sederhana. Semua negara butuh minyak, dan minyak dihargai dalam dolar. Artinya, semua negara butuh dolar untuk beli minyak. Inilah yang menjaga permintaan dolar tetap tinggi, bahkan setelah nggak di-backup emas lagi. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau pilar ini mulai retak? Nah, retakannya mulai kelihatan. Saat Amerika Serikat mulai mengurangi perannya di Timur Tengah, ikatan petrodolar jadi melemah. Terus, Iran dilaporkan mulai menjual minyaknya pakai yuan Tiongkok. Ini memunculkan istilah baru, petro-yuan. Di sisi lain, negara-negara BRICS, Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan juga terang-terangan mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar.
Jadi, manuver Prancis ini sebenarnya cuma satu kepingan puzzle dari gambaran yang jauh lebih besar. Yang paling dikhawatirkan para analis bukanlah tindakan Prancis itu sendiri, tapi potensi efek dominonya. Gimana kalau negara-negara lain ikut-ikutan? Soalnya, Prancis itu nggak sendirian. Banyak banget negara Eropa lain kayak Jerman dan Spanyol yang juga menyimpan cadangan emas mereka dalam jumlah besar di Amerika. Menurut sumber kami, negara-negara ini mulai agak khawatir dengan kebijakan Amerika yang sulit ditebak dan bisa jadi tergoda untuk melakukan hal yang sama seperti Perancis. Dan inilah ketakutan terbesarnya. Skenario bank run emas. Bayangkan kalau Jerman, Spanyol, dan negara lain serempak meniru strategi swap Prancis. Cadangan emas Amerika bisa terkuras. Kalau itu terjadi, ini bisa jadi pukulan telak bagi kepercayaan dunia terhadap dolar. Jadi, dengan tekanan dari BRICS, munculnya Petro Yuan, dan sekarang manuver dari sekutu Eropa sendiri, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sedang menyaksikan awal dari akhir dominasi dolar? Sepertinya masa depan sistem keuangan global sedang ditulis ulang tepat di depan mata kita.